Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Azrafia dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan dari materi kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam. Materi yang pertama yakni karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Dan materi kedua saya akan menjelaskan tentang problem dan kritik terhadap kurikulum pendidikan Islam. Di sini pembahasan pertama yakni karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam terdapat 6 aspek. Yang pertama, prioritas agama dan akhlak. Di sini kurikulum pendidikan Islam memiliki tujuan utama yakni mengembangkan agama dan akhlak yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Di sini bagi seorang pengajar ataupun guru harus bisa mengajar dan mengamalkan apa yang dipelajari sesuai dengan Al-Qur'an, hadis dan ijma ulama. Yang kedua ada keseimbangan aspek, yakni kurikulum pendidikan Islam harus mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa. Di sini aspek pribadi siswa ini meliputi yang pertama aspek intelektual, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek spiritual, yang keempat aspek psikologis, yang ketiga ada keseimbangan konten. Di sini kurikulum pendidikan Islam harus memiliki keseimbangan antara kandungan ilmiah dan seni. Maksudnya yakni bahwa proses pendidikan perlu menggunakan berbagai metode dalam pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar para siswa. Ini berarti bagi setiap pengajar ataupun guru harus menggunakan beragam cara untuk mengajar ataupun dalam pengajaran yang sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat dan gaya belajar pada masing-masing siswa ataupun peserta didik. Yang keempat ada prioritas nilai-nilai Islam. Di sini kurikulum tidak hanya fokus pada ilmu teoritis, tapi juga termasuk ilmu seni rupa, kegiatan olahraga, teknik, pelatihan militer, bahasa asing dan lain-lain. Dengan syarat semua kegiatan tersebut yang saya sebutkan itu mengandung nilai-nilai yakni nilai-nilai Islam. Yang kelima ada harmonisasi dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum pendidikan Islam harus memberikan solusi kepada peserta didik mengenai kebutuhan masa depan mereka. Maksudnya yakni kurikulum pendidikan Islam dirancang sedemikian rupa untuk menyediakan jawaban ataupun solusi bagi kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh peserta didik. Kurikulum ini harus komprehensif dan dinamis sehingga dapat memenuhi persyaratan akademis, spiritual, moral, dan sosial peserta didik ataupun siswa. Yang keenam ada integrasi dengan prinsip Islam. Kurikulum pendidikan Islam tidak lepas dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam dapat mencetak generasi yang utuh yang dapat mencerminkan akhlak mulia dan dapat mempraktekkan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekarang materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang problem dan kritik terhadap kurikulum pendidikan Islam. Problem terhadap kurikulum pendidikan Islam adalah ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan Islam terhadap pelaksanaannya di dalam lapangan ataupun di dalam suatu lembaga. Oleh karena itu, kurikulum harus menunjukkan bagaimana ataupun seharusnya apa yang harus dipelajari oleh peserta didik ataupun murid. Kurikulum sendiri adalah suatu komponen yang sering dijadikan faktor penyebab menurunnya mutu dalam sekolah Islam. Terdapat banyak kritik yang diajukan, seperti yang pertama, kurikulum terlalu padat, yang kedua, ketidaksesuaian dengan kebutuhan anak, yang ketiga, kurikulum merepotkan guru. Ketiga hal inilah yang dapat menjadi alasan adanya kritik dalam kurikulum pendidikan Islam. Dalam kedua materi tersebut terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedua hal, seperti Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idzan qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dengan memberi ilmu dan derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, maksud dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menekankan dua hal pokok. Yang pertama, adab dalam majelis. Yang kedua, pentingnya menuntut ilmu. Orang-orang yang beriman dan ahli ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pendidikan dan pengetahuan sebagian integral dari kehidupan spiritual dan sosial. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi ialah pelajari karakteristik dan problem terhadap kurikulum pendidikan Islam itu sangatlah penting untuk memahami esensi pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai agama, serta bagaimana pendekatan holistik yang menekankan moral dan spiritual yang dapat membentuk peserta didik yang berakhlak dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di sisi lain, dapat menyadari bahwa problem dan kritik ini dapat membuka jalan untuk memperbaiki dan menginovasi, terutama dalam hal metode pengajaran, integrasi ilmu agama, serta meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, pendidikan Islam harus tetap relevan dan berkontribusi terhadap perkembangan dalam masyarakat di era modern ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan ataupun perbuatan saya dalam menjelaskan semua materi tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.